Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah merupakan kunci sukses untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas 5 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelima wasiat ini merupakan cerminan dari sifat mulia seorang muslim. Yang pertama adalah untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bagus dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat yang kedua, bahwasanya orang yang paling kaya menurut Allah dan Rasul-Nya bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi bagaimana orang tersebut bisa ridha, rela dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga menimbulkan rasa syukur pada dirinya. Sifat yang ketiga adalah wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Di sini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang mukmin. Mengapa berbuat baik kepada tetangga merupakan tolak ukur dari seseorang untuk menjadi seorang mukmin yang baik? Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia tidak sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Jadi tidak ada kata-kata bermusuhan. Seandainya di dalam kehidupan kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita, kepada orang lain, ikhlas karena Allah, bukan dibuat-buat kebaikan kita, maka itu akan bisa membimbing kita untuk menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah. Oleh sebab itulah maka Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya seseorang bisa dikatakan beriman kalau orang itu tidak menyakiti tetangganya. Wasiat yang keempat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan sifat dari seorang muslim yang mulia adalah
Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Maksudnya, kita sesama hamba Allah harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling memojokkan, jangan saling menyalahkan. Tapi sebaliknya, kita harus saling mengisi kalau ada kekurangan di antara kita. Kita harus saling berbuat baik antara yang satu dengan yang lainnya. Karena pada hakikatnya, seperti saya katakan tadi, bahwasanya kita semua adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka perbaiki di antara saudara kalian kalau ada perselisihan. Jadi, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa menghormati orang lain agar supaya kita juga bisa dihormati oleh orang lain. Wasiat yang kelima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuktsirid dhahik fa inna kathtratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak ketawa, karena banyak ketawa bisa mematikan hati. Mengapa banyak ketawa bisa dikatakan mematikan hati? Ketika kita sudah terbuai dengan ketawa kita, kita akan meninggalkan segala sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita dan kita bergurau di sana sampai melampaui batas, kita tertawa terbahak-bahak sehingga melupakan hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah meninggalkan hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan, itu akan merembet akan matinya hati kita untuk ingat kepada Allah. Ketika seseorang terbuai dengan kesenangan, maka hatinya juga akan tertutup untuk ingat kepada Allah. Oleh sebab itulah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 5 hal ini kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi ada 5 wasiat Rasulullah, yang mana 5 wasiat ini merupakan cerminan dari seorang muslim yang sempurna. Yang pertama, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang paling baik. Yang kedua, ridha dengan apa yang telah Allah berikan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang paling kaya. Dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang keempat adalah mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri untuk menjadikan kita sebagai orang yang muslim sejati. Yang kelima, meninggalkan banyak ketawa, karena banyak ketawa bisa mematikan hati. Mudah-mudahan kelima wasiat Rasulullah ini bisa kita tanamkan dalam jiwa kita sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat. Dan sekali lagi, sebelum kami akhiri, kami sampaikan selamat berbuka puasa kepada segenap pemirsa Kilau Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.